Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, haji adalah panggilan. Demikian pesan bijak yang sering didengar. Maka mereka yang berhaji diidentifikasi sebagai orang yang mendapat panggilan. Haji diwajibkan bagi yang mampu. Namun kemampuan tidak selalu identik dengan kekayaan materi. Karena berapa banyak orang yang mampu secara materi tidak kunjung berhaji. Sebaliknya, ada juga orang yang tidak mampu secara materi mendapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Salah satunya adalah Maksum Safi Banet bin Wahab. Secara materi, kakek 79 tahun asal Madura ini jauh dari kesan mampu. Maklum, profesinya adalah tukang beca dengan penghasilan harian yang tidak menentu. Ada kalanya sampai 50.000, namun tidak jarang juga jauh-jauh dari angka itu. Kondisi ini tidak menyurutkan niatnya untuk berhaji. Pelajaran rukun iman yang didapatnya sewaktu kecil menjadi pondasi dasar akan keyakinannya untuk menunaikan rukun Islam kelima ini. Saya dulu ngaji Arkanul Iman atau rukun iman. 1. Harus percaya kepada Allah, baik dan buruknya takdir Allah, ujarnya saat ditemui di Hotel 605 tempatnya menginap yang berada di wilayah Syishah, Mekah. 2. Saya meyakini pesan ayat surat Yasin. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Saya percaya itu, sambungnya. Jadi kuncinya percaya kepada Allah lalu berusaha sambil meminta. Kalau Allah mentakdirkan, saya yakin. Kalau Allah menghendaki, saya akan berangkat, katanya lagi. Kepercayaan akan kekuasaan Allah adalah pondasi utama. Selanjutnya Maksum berusaha untuk mewujudkan niatnya berhaji di Baitullah. Dengan beca, Maksum mencari nafkah untuk dirinya yang kini sudah tidak lagi direpoti anak-anaknya. 6 dari 14 keturunannya yang masih hidup sudah mempunyai kehidupan sendiri-sendiri. Maka jika masih ada sisa dari hasil menarik beca, Maksum mengumpulkannya sampai 20 tahun hingga dia bisa mendaftar haji pada 2010 lalu. Saya nabung sedikit demi sedikit, sebab pendapatannya tidak menentu. Kadang dapat 50.000, kadang kurang, kenangnya. Saya narik beca di Pasar Atum Surabaya tiap hari. Tapi kalau nabungnya tidak tentu, sambungnya. Bergabung dalam Kloter Embarkasi Surabaya, dia mengaku bahagia dan kaget bisa memenuhi panggilan Allah. Sesuai yang dicita-citakannya sejak lama. Alhamdulillah, sampai di sini juga saya merasa kagum dan kaget, tuturnya dalam bahasa Jawa. Maksum mengaku sampai sekarang masih menarik beca, meski usianya sudah mulai senja. Sepulang haji, dia juga mengaku ingin terus menarik beca karena profesi itu yang selama ini ia jalani. Setelah haji, tetap tarik beca. Kalau masih kuat kerja, masih pengen terus agar tidak merepotkan anak, katanya. Kita kesini kehendak Allah, kalau Allah tidak menghendaki ya tidak bisa, tutupnya. Selamat menunaikan haji, semoga Maksum beroleh haji yang mabrur. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Al-Fatihah merupakan salah satu surat istimewa dalam Al-Quran. Surat yang merupakan paling banyak dihafal oleh muslimin di luar kepala. Surat ini sangat populer di kalangan umat muslim. Dengan isi surah berjumlah 7 ayat dan merupakan surah yang menjadi bacaan wajib saat sholat. Tak hanya itu, ketika surat Al-Fatihah turun ke bumi juga memberikan segudang manfaat bagi umat manusia. Sebaliknya, tak hanya manusia yang merasakan efeknya, iblis pun sama. Namun hal tersebut terjadi sebaliknya. Iblis merasakan kesakitan dan ketakutan. Lantas, ada apa sebenarnya di balik surat Al-Fatihah yang mampu membuat iblis tak berdaya? Bicara soal surat Al-Fatihah, tentu tak akan lengkap jika tidak membahas keistimewaannya. Tidak hanya sebagai surat pembuka dalam Al-Quran, Al-Fatihah juga dikenal dengan sebutan Asy'abul Mas'ani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Quran Surat Al-Hijr
ayat 87. Coba hitung ada berapa kali kita membaca Al-Fatihah dalam sehari. Sekurang-kurangnya kita melafalkannya 17 kali sepanjang hari di setiap rakaat sholat. Perlu diingat pula bahwa surat Al-Fatihah juga dijuluki sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab, yang diartikan sebagai induk dari Al-Quran. Maka tidak heran jika Rasulullah SAW menyebut bahwa surat ini adalah surat paling utama di antara surat lainnya di dalam Al-Quran. Tidak berhenti di situ, surat Al-Fatihah juga menjadi istimewa karena diturunkan langsung dari aras kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa besar ini diabadikan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Rasulullah SAW bersabda, "Berimanlah kamu kepada Taurat, Zabur, Injil, dan apa saja yang dibawa oleh para nabi dari Tuhan mereka. Al-Quran dan segala keterangan yang tercantum di dalamnya akan memberi kelapangan kepadamu. Sesungguhnya Al-Quran itu pemberi syafaat, sesuatu yang tidak pandai berbicara tetapi membawa kebenaran. Sedangkan surat Al-Fatihah diberikan kepadaku langsung dari aras." Selain istimewa, surat ini juga ajaib. Bagaimana tidak, yang dikenal bisa menyembuhkan penyakit. Hal ini telah dibuktikan sendiri oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kesaksian beliau diabadikan dalam Ad-Da'a wad-Dawa. Surah Al-Fatihah juga membuat iblis uring-uringan. Dalam kitab Abwabul Faroz milik Syed Muhammad Alawi diceritakan bahwa saat surat tersebut turun, iblis terbaring lemah tidak berdaya. Sakitnya iblis saat itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang sakit gigi. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya iblis, mau ngapa-ngapain juga susah. Mendengar sang pemimpin kejahatan sakit, anak buah iblis yang tak lain adalah para setan sampai-sampai datang menjenguk mereka. Tentu saja penasaran karena iblis yang kuat dan tak kenal lelah bisa jatuh sakit. Melihat rasa penasaran para setan yang datang menjenguk, iblis pun berkata, "Kalian tidak usah jenguk saya dan mendatangkan obat atau dokter. Saya ini bukan sakit fisik, tapi saya sakit karena turun sebuah surat yang ketika surat-surat itu dibacakan, pasti manusia akan selamat dari neraka. Padahal misi terbesar kita adalah semua manusia masuk neraka dan sekarang mereka punya tamengnya." Pantas saja, beberapa ulama mengatakan jika membaca surat Al-Fatihah sambil dijiwai akan membuat kita terlindungi dari godaan setan. Sejak era Nabi Adam alaihissalam, iblis sudah berjanji untuk membuat manusia menjadi sesat sehingga bisa berakhir di neraka bersama-sama. Iblis dan pasukannya bersedih karena dengan turunnya Al-Fatihah bisa dijadikan perisai sekaligus menggagalkan rencana jahat iblis. Namun bukan iblis namanya tidak gampang menyerah. Mereka mencari strategi baru agar misi menyesatkan anak manusia tetap berlanjut. Iblis berkata kepada bala tentaranya, "Kita bikin mereka atau manusia lupa sehingga mereka tidak bisa membaca lagi. Karena ketika mereka membacanya, tak pasti akan keok atau kalah." Sahabat yang beriman, surat Al-Fatihah memang hanya terdiri atas beberapa ayat saja. Bahkan tidak cukup 10 ayat. Namun surat tersebut mampu membuat semua orang tercengang kalau tahu rahasia di baliknya. Bahkan iblis saja menyerah karena hadirnya surat Al-Fatihah ini. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.